رسول الله نحمده سبحانه وتعالى على توالي النعماء وعظيم العطاء ونسأله سبحانه وتعالى عيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه ونبيه وخليله سيد الأنبياء وأشرف الأتقياء الشهيد يوم القيامة على جميع الشهداء اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله حبائبنا الكرام أساتذتنا الأعزاء أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tidakkah ini semuanya adalah bentuk anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala? Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala sempurnanya nikmat. Kita merasa setiap saat tenggelam di dalam nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam nikmat-nikmat yang semisal ini. Nikmat berkumpul dengan para habaib, nikmat berkumpul dengan para asatid, nikmat berkumpul dengan pecinta-pecinta Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam untuk mensyiarkan salawat Rasulullah, untuk gembira akan lahirnya Rasulullah. Kelahiran yang tidak pernah ada dan belum pernah ada dan tidak akan pernah ada lah kelahiran semisal lahirnya beliau. Adakah yang dilahirkan kemudian bayi tersebut sujud, kemudian menghadapkan mukanya ke atas langit, kemudian matanya memancar cahaya sampai ke atas langit, selain sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Adakah sebuah kelahiran yang kemudian menjadikan semua berhala-berhala di muka bumi tunduk kepalanya? Kalau bukan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah sosok bayi yang lahir kemudian padam, api yang disembah tidak kurang dari 500 tahun tidak pernah padam pada saat itu juga, selain dari kelahiran Rasulullah SAW. Semua para nabi memberikan kabar gembira umatnya akan datangnya nabi akhir zaman, dan bahkan itu adalah menjadi bagian terpenting dari penyampaian dakwahnya para anbiya sepanjang masa, memberi kabar kepada umat-umatnya akan datang nabi akhir zaman. Kalaulah para anbiya semuanya menyampaikan, kemudian kita umatnya tidak merasa bangga, tidak merasa senang, tidak merasa gembira, maka ya ikhwan, alhamdulillah majelis ta'lim banyak di mana-mana. Namun ini bulan kita khususkan falyafrahu, gembira setiap saat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Disuruh gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dunia tempat banyak musibah, banyak permasalahan, banyak problematika hidup. Namun kita disuruh oleh Allah falyafrahu, gembiralah.
gembira dengan bifadlillah wa birahmatih, dengan anugerah Allah dan rahmatnya. Dan tidak ada anugerah yang lebih besar daripada dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada rahmat yang lebih besar daripada rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia akhirat. Sampai nanti di akhirat pun semuanya adalah bentuk penampakan dari rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sosok yang dijadikan oleh Allah semisal ini, kemudian kita masih ribut urusan mana dalilnya. Kita masih ruwet saja. Atau bahkan mungkin, mohon maaf, gesekan-gesekan hawa nafsu. Nggak suka ini, nggak suka itu, nggak cocok ini, nggak cocok itu. Kecemburuan-kecemburuan nafsu. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang menghalangi kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak dunia, enggak akhirat. Urusan apapun. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di malam yang berkah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan dekat dengan Rasulullah adalah keinginan tertinggi, Tuhan. Para anbiya wal mursalin nanti di hari kiamat yang dipinginkan adalah apa? Dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu ini adalah markas tertinggi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat sama Rasulullah pasti dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, gimana para ulama kita sopan membahas istri-istri Rasulullah, karena istri-istri Rasulullah menyertai Rasulullah. Gimana para ulama sopan ketika berbicara tentang anak cucu Rasulullah, karena anak cucu Rasulullah adalah qurratu ain, penyejuk mata Rasulullah. Semua kemuliaan ya ikhwan kalau sudah berhubungan secara langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah tingkat yang tertinggi. Maka kita berharap insya Allah khususnya di hari-hari ini, khususnya di bulan-bulan ini, kita tidak ada yang menghalangi kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dunia, tidak akhirat. Tidak materi, tidak jabatan. Tidak kesibukan. Tidak nafsu. Tidak syahwat. Apapun. Kita ingin mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak pantas rasanya orang semisal kita kepingin dekat sama Rasulullah, tapi kepingin dekatnya sama siapa lagi? Dan dengan kumpul, dengan kebersamaan, insya Allah harapan besar kita masuk di dalam kelompoknya mereka-mereka. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidak merugi orang yang duduk bareng sama mereka. Kalau tadi disampaikan, nama kita disebut oleh para malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan tadi bahwa salawat kita disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang salawatnya tanpa dilaporkan oleh malaikat, tapi suara itu langsung sampai ke telinganya Rasulullah. Ya Arab, suara kita sampai langsung kepada telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih istimewa, lebih agung, lebih mulia. Karenanya para ulama mencurahkan pikiran, otaknya, kemampuan ilmiahnya untuk membuat sholawat kepada Rasulullah. Gimana memperindah sholawat sama Rasulullah, gimana memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat besar ya ikhwan.
Di masa yang semisal ini, di musim pandemi, di musim yang orang kumpul takut, berkat Rasulullah, insya Allah yang kita takutin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man bihil afatu tudfa. Afat, musibah, bahaya, penyakit ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Madinah sebelum Rasulullah masuk menjadi kota penuh dengan wabah. Orang masuk banyak yang sakit, sampai dikatakan ayah Rasulullah Sayyid Abdullah setelah pulang dari Syam singgah di Yathrib untuk silaturahim sama khalatuh, bibik-bibiknya. Karena Sayyid Abdul Muttalib, ayahnya Abdullah, kakeknya Rasulullah, ibunya itu dari Yathrib, dari kabilah Bani Najjar. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, istrinya Hashim ini di Yathrib. Istrinya Hashim adalah orang Yathrib, Madinah. Singgah di Yathrib, tidak lama sakit karena kena wabah, meninggal dunia Sayyid Abdullah. Banyak para sahabat juga demikian, awal hijrah di kota Madinah, mereka sakit parah. Namun saat Rasulullah masuk, bukannya hanya sekedar wabah pindah, bukan sekedar penyakit hilang, namun berubah tanah Madinah menjadi syifa likul lidah. Tanah Madinah menjadi obat dari semua penyakit. Hawa kota Madinah obat dari semua penyakit.